Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Identifikasi hasil yang diinginkan serta bagaimana penerapannya. Tahap 1, identifikasi hasil yang diinginkan. A. Pengertian. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam Understanding by Design atau UBD. Dalam tahap ini, guru mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum nasional dan meninjau harapan kurikulum. Hal tersebut dikarenakan ada B. Hasil yang diperoleh peserta didik pada tahap identifikasi hasil yang diinginkan. Proses identifikasi hasil ini memerlukan kompetensi yang baik dari guru. Harus benar-benar memiliki apa yang akan dijadikan goals dalam materi yang akan diajarkan. Pada tahap ini, UBD menekankan pada aktivitas transfer, yaitu kemampuan mentransfer apa yang telah diketahui dari proses pembelajaran dalam kehidupan secara konkret. Artinya, hasil yang diharapkan pada tahap ini adalah siswa memiliki pemahaman konsep teori yang baik dan mampu mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. C. Peran guru dalam tahap identifikasi hasil yang diinginkan. Peran guru pada tahap ini adalah menentukan goals yang harus dicapai oleh siswa. Dalam menentukan goals ini, guru harus melakukan identifikasi kebutuhan siswa, capaian pembelajaran, dan tahap perkembangan siswa, agar tujuan atau goals yang diimpikan akan tercapai. Karena jika dalam menentukan tujuan ini salah, maka akan mempengaruhi langkah-langkah berikutnya. D. Langkah-langkah tahap identifikasi hasil yang diinginkan. 1. Tujuan pembelajaran. Langkah pertama adalah backward design, adalah mengukur. 2. Kompetensi dan keterampilan. Identifikasi kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan siswa dapat pemahaman mendalam. Perhatikan penerapan. Langkah pertama ini melibatkan pengajar dan pengembang kurikulum dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan jelas sesuai dengan kebutuhan dan standar pendidikan yang berlaku. E. Penerapan tahap identifikasi hasil yang diinginkan. Pada materi teks persuasi dalam iklan, tujuan yang ditetapkan. Apa tujuan relevan? Misalnya standar isi, tujuan kursus, atau program hasil pembelajaran yang akan dibahas oleh desain ini. Melalui video media yang diputar, peserta didik dapat memahami apa itu teks persuasi dan apa itu iklan. Melalui media PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis teks iklan sebagai salah satu contoh dari teks persuasi. Peserta didik mampu membuat teks iklan berdasar unsur-unsur teks persuasi. Pemahaman apa ide-ide besarnya? A. Pengertian teks persuasi dan contohnya. B. Analisis struktur teks persuasi dan sistematikanya. C. Pembuatan iklan barang atau jasa sebagai penerapan teks persuasi. 1. Pemahaman spesifik apa tentang mereka yang diinginkan. Pemahaman mengenai unsur-unsur teks persuasi sehingga dapat membuat teks iklan dengan baik. 2. Kesalahpahaman apa yang dapat diprediksi. Banyak jenis iklan dan poster sehingga dapat membuat peserta didik bingung dengan strukturnya yang benar menurut teks persuasi. Pertanyaan penting. Pertanyaan provokatif apa yang akan mendorong inquiry, pemahaman, dan transfer pembelajaran. Menggunakan pertanyaan utama. Misal, apa itu teks persuasi? Di mana biasanya kalian menjumpai teks tersebut? Mengapa papan iklan banyak dipasang di pinggir jalan? Nah, peserta didik akan tahu apa itu teks persuasi dan peserta didik akan dapat membuat serta menerapkan teks persuasi dalam bentuk iklan. 1. Pengetahuan dan keterampilan kunci apa yang akan diperoleh peserta didik sebagai hasil dari unit ini. Pengetahuan mengenai teks persuasi yang salah satu jenisnya adalah iklan, di mana peserta didik dapat membuat contoh iklan sebuah produk atau jasa. 2. Apa yang akhirnya dapat mereka lakukan sebagai hasil dari pengetahuan atau keterampilan tersebut. Peserta didik dapat membuat contoh iklan sebagai produk atau jasa, mengingat sekarang banyak sekali peluang usaha yang dapat dilakukan oleh siapa saja.